sampai selesai sebelum dihapus. Salam Pancasila. Oke. Hasto nyanyi, KPK ngeri. Ya, keren ya judulnya ya. Oke. Ketemu lagi dengan peci merah, sang Pancasila, IQ tinggi. Kalian pasti rindu. Ya, ini ada sebuah peristiwa yang nanti akan jadi dongeng yang luar biasa. Ya, beneran serius, dengarkan. Jadi Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK kasus korupsi dan suap. Iya. Dan menghalangi proses penyidikan secara hukum. Oke. Ngerti nggak? Ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak berani menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Ya. Hasto sudah siapkan video 10 bahkan mungkin lebih yang mana dia akan diungkap kasus-kasus korupsi para petinggi negara. Ya, tentunya selama 10 tahun kemarin. Ya, zaman zaman Jokowi presiden. Ya, 10 tahun kan Hasto sekjen partai terbesar dan partai pengusung utama Jokowi sebagai presiden. Ya, keren ya. Jadi saat ini KPK dilema. Karena jika Hasto serius diproses secara hukum, maka KPK juga harus memproses secara hukum hampir semua atau banyak petinggi negara. Ya, petinggi negara yang akan diungkap Hasto ya selama Hasto jadi sekjen PDIP dan selama Jokowi jadi presiden. Karena Hasto itu adalah orang kedua di partai terbesar pengusung Presiden Jokowi. Ya, para menteri utamanya. Sebut aja menteri-menterinya. Ada Budi Ari, ya. Ada Erlangga Hartarto, bahkan Prabowo dong. Ya, kan Prabowo menterinya Jokowi. Menhan. Geger nggak kalau sampai itu diungkap oleh Hasto Kristianto? Nah, ya. Nah, saat ini terjadi tarik-menarik, tarik ulur. Adu kuat. Ya. KPK menunggu. Karena yang pertama, PDIP tidak mengganti Hasto sebagai sekjen. Artinya Hasto dipertahankan. Tetap sebagai sekjen PDIP. Kenapa? Kalau diganti atau dipecat, Hasto jadi orang biasa. Langsung diproses oleh KPK. Tapi kalau Hasto tetap sekjen PDIP, maka urusannya KPK vs PDIP. Ya, bukan pribadi lagi Hasto. Gitu, paham kan? Nah, ini tak ajarin kamu supaya ngerti tentang tarik menarik, ya, sandera menyandera, ya, ancam mengancam. Nah, ini adu kuat. Baru saja ada berita bahwa Prabowo mengundang semua ketua umum partai pengusung atau pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Itu ada Zulkifli Hasan, ya semualah ya, petinggi partai pendukung Prabowo kemarin, ya Golkar, ya Gerindra, dan macam-macam. Ya, jadi saya hanya mau memberitahu agar kamu tahu, mudah tahu. Ya, ini pertarungannya. Jadi KPK kita lihat berani menahan Hasto enggak? Hasto ditahan berarti KPK dianggap melawan partai politik terbesar di Indonesia. Ya, bukan bicara tentang semua harus tunduk hukum, semua harus. Nah, memang setiap warga negara Indonesia harus tunduk hukum. Nah, ketika Hasto diproses, maka data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang akan disebarkan oleh Hasto terkait dengan pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi dan terbukti dipegang oleh Hasto, maka KPK juga harus memproses semua itu. Bukan hanya Hasto, gitu. Ya, teman-teman, ya memang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Nanti sebentar kita akan melihat komentar dari netizen tentang pernyataan atau penjelasan yang disampaikan oleh Bapak ini. Memang benar, teman-teman. Ini satu pertanyaan juga, kenapa Hasto sudah dijadikan tersangka. Nah, padahal sekarang itu Hasto masih belum berani KPK untuk menahan Hasto. Ya, biasanya kalau orang sudah dijadikan sebagai tersangka, maka itu langsung ditahan. Nah, jadi jangan tidak lagi ditunda-tunda, tidak lagi ditunggu-tunggu. Ya, bisa saja kalau misalnya Hasto tidak taat hukum,
maka dia juga bisa melakukan seperti yang dilakukan Harun Masiku. Tetapi Hasto tidak melakukan itu. Malah di dalam pernyataan video Hasto mengatakan bahwa ya dia, Hasto Kristianto, dan juga PDI Perjuangan taat pada hukum. Dan dia juga menghargai ya keputusan dari KPK, ya dirinya dijadikan sebagai tersangka. Nah, teman-teman, itu yang menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang ya Hasto belum juga ditahan. Nah, memang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak itu tadi, teman-teman, bahwa ada tarik ulur ya, di mana posisi Hasto sekarang itu adalah orang nomor 2 di PDI Perjuangan, partai terbesar. Dan sedangkan PDI Perjuangan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Hasto masih berstatus sebagai Sekjen PDIP. Artinya PDIP masih mempertahankan Hasto untuk menjadi sekretaris mereka, ya, Sekjen PDI Perjuangan. Nah, dengan adanya Hasto masih berstatus sebagai Sekjen PDI Perjuangan, maka ketika nantinya ya KPK berani menahan Hasto, maka yang menjadi lawan mereka bukan Hasto lagi, tetapi KPK versus PDI Perjuangan. Ini sangat menarik, teman-teman. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, di mana juga Bu Kony menyampaikan bahwa ada rahasia, ada sesuatu dokumen yang disimpan oleh Hasto yang dititipkan kepada Bu Kony, karena Hasto sudah mengetahui ya tidak lama dia akan dijadikan sebagai tersangka, maka dokumen-dokumen ya penting itu yang akan membongkar dan menyangkut nama-nama petinggi negara di situ nanti tentu ya akan dibuka oleh Hasto ya ketika dia sudah ditahan. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Ya, kalau misalnya berani KPK menahan Hasto, maka disitulah ya bom waktunya seperti yang disampaikan oleh Bu Kony. Ya, di mana ya dokumen tersebut disimpan di Rusia, dan untuk mengamankan hal itu ya makanya Ibu Kony ya menyimpannya ke luar negeri atau di Rusia. Karena dia tahu, Hasto tahu bahwa kalau Hasto yang memegang dokumen itu, maka tentu KPK akan menyita seluruhnya. Dan tidak ada lagi kekuatan PDI Perjuangan atau tidak ada lagi kekuatan Hasto di dalamnya. Karena posisi Hasto pada saat pemerintahan Jokowi adalah masih Sekjen PDI Perjuangan. Nah, jadi tahu betul tentang dokumen-dokumen tersebut, apalagi Sekjen Umum, teman-teman. Itu tahu betul siapa saja ya oknum atau petinggi-petinggi negara itu yang terlibat di dalam korupsi. Dan seperti disebut tadi, ada nama-nama petinggi yang diduga ada di dalam dokumen Hasto itu. Sehingga ya KPK ini tarik ulur ya tentang penahanan Hasto, ya walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi KPK masih belum berani untuk menahan Hasto. Dan seperti yang disampaikan tadi ya beberapa waktu yang lalu ya setelah Bapak Prabowo pulang dari luar negeri, dari Mesir, maka dia mengumpulkan para ketua umum partai dan mereka membahas sesuatu yang bersifat tertutup dan rahasia. Dan ketika wartawan menanyakan kepada para ketum-ketum Kim Plus itu, Koalisi Indonesia Maju itu, maka mereka tidak membeberkan rahasia tersebut. Ya tentu itu adalah rahasia penting yang tidak bisa didengarkan banyak orang. Nah, teman-teman, kita lihat komentar-komentar netizen, teman-teman, ya tentang video ini, ya tentang kenapa ya Hasto belum juga kunjung diperiksa, ya maksudnya belum juga kunjung ditahan, ya padahal dia sudah dijadikan sebagai tersangka. Ya, jadi orang yang sudah dijadikan tersangka jadi sudah terbukti ada pelanggaran di situ. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kenapa sampai sekarang Hasto ya atau KPK belum berani menahan Hasto. Nah, ini persoalannya tadi, ini sangat menarik. Makanya juga ya sangat cerdas PDI Perjuangan tidak terlalu ya merespon ketika Hasto dijadikan sebagai tersangka. Kenapa? Karena mereka sudah punya kekuatan di mana dokumen-dokumen Hasto tersebut. Nah, jadi mungkin saja itu baru nanti diungkap ketika Hasto sudah ditahan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menjadi peperangan. Apakah siapa yang berkekuatan di sini? Apakah KPK punya kekuatan di dalam menahan atau memeriksa nantinya semua kasus yang dibuka oleh Hasto itu,
Ya, karena tentu di sini dipertanyakan bagaimana kinerja dari KPK. Apakah benar-benar yang menjalankan fungsinya sebagai KPK ya atau bagaimana? Karena kalau benar-benar menjalankan fungsinya sebagai KPK, maka ketika Hasto membuka dokumen itu dan tentu menyebarkan ke seluruh masyarakat, maka masyarakat mengetahuinya, maka tentu KPK harus mengambil tindakan untuk memeriksa orang-orang tersebut. Karena kalau tidak, maka masyarakatlah yang nantinya menuntut KPK untuk bisa ya memeriksa orang-orang tersebut. Nah, jadi itulah ya kecerdasan dari PDI Perjuangan, dan ini saling menunggu teman-teman ya. Kelihatan saling menunggu, KPK juga menunggu ya. Kalau misalnya PDI Perjuangan memecat Hasto karena sudah jadi tersangka, dan juga PDI Perjuangan menunggu ya Hasto bisa ditahan ya, itu ya saling menunggu. Dan ini salah satu peperangan, ini bisa kita katakan peperangan dingin, ini saling menunggu. Nah, kita lihat teman-teman komentar netizen. Penerimaan ASN kepolisian militer BUMN tender proyek tempatnya, kasus suap menyuap. Oke. Masalahnya suap menyuap sudah jadi tradisi di Indonesia, mulai dari penerimaan ASN, polisi, tentara, jaksa, hakim, dan lain-lain. Jadi KPK tak usah muafik, penjara penuh dengan ASN dan perwira polisi yang menyuap dan penerima suap waktu penerimaan polisi. Itu ya komentar-komentar netizen teman-teman. Ya benar dan benar sekali menyala Pak Hasto. Oke, jangan-jangan kalau Mas Hasto bongkar penguasa bisa. Oke, berarti sangat banyak petinggi negeri ini yang korupsi. Pantaslah kami rakyat kecil sangat melarat. Ya, memang teman-teman ya, kalau kita lihat bagaimana tren perkembangan korupsi di negeri ini, bukan ya dari tahun ke tahun itu bukan semakin menurun. Ya, dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, dan terakhir ini adalah kasus korupsi timah, di mana merugikan uang negara atau merampas uang negara 300 triliun. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa hanya ya 6,5 tahun ya di penjara. Dengan hukuman itu maka tentu ya bukan makin berkurang korupsi di negeri ini, makin bertambah. Karena hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dia curi ya, yang seharusnya hukuman itu lebih berat dari apa yang dilakukannya, bukan hukuman lebih ringan dari apa yang dilakukannya ya. Perbuatan mencuri uang negara 300 triliun hanya dihukum ya 6,5 tahun. Nah, itu ya menjadi satu pertanyaan, kenapa bisa, bagaimana ya dengan hal itu ya. Bisa saja orang menganggap bisa saja melakukan hal ini nantinya akan bebas juga, karena tidak ada hukuman yang seberat-beratnya. Oke, lantaran orang-orang takut semuanya kasus orang koruptor dia pegang, makanya Joko Widodo takutnya. Oke, negara ini dah krisis korupsi. Nah, pantas Bapak Hasto diubar-ubar, karena Bapak Hasto punya bukti-bukti kuat koruptor-koruptor di Konoha. Nah, jangan-jangan ketumnya terlibat, kenapa membela Hasto matian-matian? Jadi tanda tanya bro, atau gertak aja, waspada. Oke, KPK jangan takut, janganlah terus tangkap penjarakan semua koruptor. Sudah sejalan dengan perintah Presiden Prabowo, dan rakyat akan mendukungnya bijak kasus-kasus ya mengendap selama Jokowi berkuasa. Jangan cuman omon-omon ya, daripada ditertawakan rakyat lebih celaka lagi. Ya, memang kita mendukung KPK ketika benar-benar memberantas korupsi dari akar-akarnya sampai ke pucuk-pucuknya teman-teman, sehingga ya Indonesia ini bebas dari korupsi. Ya, artinya kita mengharapkan kepada KPK supaya tidak tebang pilih. Ya, kalau itu ada dugaan tindakan korupsi, maka silakan memeriksanya. Itu yang kita harapkan kepada KPK. Artinya kita tidak membela ya tindakan korupsi itu, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana pembuktian kinerja dari KPK supaya benar-benar menjalankan fungsinya sebagai KPK pemberantasan korupsi di Indonesia ini.
Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.